permasalahan yang pertama adalah kenapa kasus-kasus yang lebih dulu dilaporkan seperti Abdul Somad sudah banyak juga yang melaporkannya. Kenapa nggak ditangkap Pak Polisi? Kenapa dibiarkan? Dan itu menjadi alasan bagi saya untuk membangkang. Jumpa lagi, Ibrahim, berita di seluruh Indonesia, terutama dari polisi yang menyuruh saya untuk menyerah. Saya sudah menyerah dari awal dan saya sudah kontak teman-teman saya di Bareskrim juga, ya, teman-teman penting untuk hal ini, untuk persiapan saya berserah. Dan termasuk jaminan keamanan saya jika saya nanti sudah di polisi, karena polisi membiarkan tahanan yang lain untuk melakukan penganiayaan. Jadi apalagi sekarang kasus saya untuk kedua kalinya untuk ditangkap polisi, berarti nanti akan ditambah hukuman itu 2/3. Jadi kalau divonis umpama seperti awalnya pertama saya itu dituntut 5 tahun, kemudian divonis 4 tahun, maka akan ditambah 2/3. 2/3 berarti vonisnya bisa di atas itu 6 tahun jadinya. Divonis 6 tahun. Karena saya dianggap residivis. Orang yang pernah dipenjara dalam kasus yang sama, maka akan ditambah 2/3 hukumannya. Nah, saudara-saudara, polisi menghimbau kepada saya untuk menyerahkan diri. Memang itu skenario setelah 3 bulan saya berada di Amerika, nanti saya akan menyerahkan diri, begitu. Semua penonton, orang-orang Kristen, bahkan juga orang Islam yang cinta channel ini menghimbau saya untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak menyerahkan diri. Kita tonton dulu video polisi itu. Dalam kasus saudara SI ini ada 3 laporan polisi. Yang pertama LP _B nomor 0133 3 Romawi tahun 2022 SPKT tanggal 18 Maret 2022. Yang kedua LP _B 0135 3 Romawi 2022 tanggalnya juga 18 Maret 2022. Dan yang ketiga LP _B 0138 3 Romawi 2022 Bareskrim tanggal 22 Maret 2022. Jadi ada 3 laporan polisi terhadap tersangka yang sama. Kaitannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara SI. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang, rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2022 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP, ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli, dan telah dilaksanakan gelar perkara, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, ya, untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya, serta melakukan koordinasi dengan
Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga saudara SI berada di negara Amerika. Saudara SI, kami ulangi lagi, dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, atau sara dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama, dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial YouTube SI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kami sampaikan kepada saudara SI, tentu monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Dan kami melihat bahwa saudara SI telah menyampaikan, telah monitor tentang penanganan kasus ini. Ya, tentu saja saya akan tetap menjadi orang yang setia dengan NKRI, saya setia dengan perjuangan saya, dan juga saya setia untuk mengikuti negara ini. Nah, kasus seperti saya, orang Kristen, sudah banyak yang dipenjarakan karena hanya perdebatan di WA, itu juga bisa ditangkap oleh polisi. Apalagi khutbah-khutbah saya itu sudah dikenal dan semua konten YouTube saya bisa diadukan ke polisi sebagai alat bukti dan cukup untuk ditangkap menurut Undang-Undang Indonesia bahwa seorang yang melakukan ujaran kebencian itu boleh ditangkap. Permasalahan yang pertama adalah kenapa kasus-kasus yang lebih dulu dilaporkan seperti Abdus Somad, sudah banyak juga yang melaporkannya. Kenapa nggak ditangkap, Pak Polisi? Kenapa dibiarkan? Dan itu menjadi alasan bagi saya untuk membangkang terhadap ancaman saya sebagai orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di negeri ini. 2017 Desember saya menyerahkan diri dan saya tidak melawan. Saya memberikan semua jawaban-jawaban tanpa sedikit pun saya tutup-tutup dan tidak ada yang saya sembunyikan kepada penyidik waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua jawaban saya tidak diperhatikan oleh polisi. Mereka tetap menetapkan saya sebagai tersangka atas suruhan Wakil Presiden pada waktu itu, Yusuf Kala. Itu bisa dipastikan semuanya berasal dari Yusuf Kala. Karena apa? Itu adalah kasus pesanan dari seorang tokoh. Dan para jenderal yang mendukung Wakil Presiden waktu itu tidak bergeming dan mereka mendukung semuanya supaya Saifuddin Ibrahim harus dimasukkan ke penjara. Memang itu adalah sudah target dari Yusuf Kala yang sakit hatinya karena banyak Muslim yang masuk Kristen. Banyak Muslim menjadi bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di seluruh Indonesia. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk memberi diri mereka dibaptis. Kaitannya dengan itu kenapa Somad yang menjadi sumber kegaduhan
sumber kekacauan. Bahkan kenapa MKC itu ditangkap, itu karena menjawab video Abdul Somad yang menghina salib, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dengan menghina seperti itu, sudah banyak yang melaporkan dan memberikan surat LP-nya kepada Bareskrim, tetapi tidak pernah didengar. Bahkan sampai perintah yang kedua, wakil presiden juga, tetapi orang yang berbeda adalah Ma'ruf Amin. Dan ini adalah orang Al-Qadruniyah semuanya, orang-orang yang membenci kekristenan, yang tahu persis bahwa banyak Muslim yang sadar, lalu tidak mau lagi mengikuti agama itu, kemudian masuk Kristen. Tidak bisa dihitung berapa orang yang sudah bertobat, tidak bisa dihitung. Orang-orang yang sudah goncang imannya dan nggak percaya lagi dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya saya meminta keadilan dari polisi. Maka begitu Abdul Somad ditangkap, saya menyerahkan untuk membantu MKC yang dituduh seperti itu. Tapi saudara-saudara, yang namanya kasus pesanan itu sudah ditetapkan sampai kepada hukumnya berapa, sudah ditetapkan jaksanya siapa. Kalau waktu saya itu ya harus ada polisi Kristen untuk membantu polisi Islam, seolah-olah bahwa Saifuddin Ibrahim ini kita tangkap dalam suasana adil Pancasila. Tetapi polisi Kristen itu hanya sebagai alat untuk menangkap saya, dan sampai sekarang penyidik Kristen masih baik dengan saya, masih baik dengan istri saya. Tetapi penyidik Islamnya yang Muslim, itu ya dari mukanya saja sudah kelihatan betapa kebencian atas agama itu mereka tidak bisa disembunyikan.